Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit buku yang akan kita terbitkan di BGMI Sticky Press. Khusus untuk editor nanti semua informasi akan kita sampaikan melalui website ini ya, katalog BGMI Sticky Press. Untuk data buku nanti juga kita akan sampaikan, mungkin bisa melewati WA saja, tapi bisa juga kita sampaikan di sini. Nah, yang jelas ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengedit ya, terutama tata letak, ukuran kertas dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah menerima ini ya, buku yang kita bagikan untuk diedit, itu ada file naskahnya dan covernya. Nah, dua ini dulu yang perlu diperhatikan. Kemudian sebagai acuan bisa lihat di template-nya, ada di bagian menu sini, ada menu template. Nah, kita buka saja template ini untuk bisa lihat di template, mengikuti ukuran ya untuk dan margin semuanya. Nah, ini kita pilih naskah ya, mengikuti ukuran ya untuk dan margin semuanya. Nah, ini kita pilih naskah ya. Oke, ini kita download saja karena di Google dokumen ini sedikit berbeda ya. Kita download. Nah, kemudian dibuka. Sebentar. Ini mungkin kita bagi dua layar. Sementara. Nah, ini ini yang perlu kita contoh cuma dua halaman ini ya. Cuma dua halaman ini. Ini halaman dalam, cover dalam, dan ini informasi buku. Kemudian kita buka buku yang dibagikan tadi. Nih, biasanya kan para penulis mengedit ya, bisa kita hapus saja dulu. Oke. Nah, ini biasanya untuk penulis sudah saya arahkan untuk membuat pintasan seperti ini ya. Untuk memunculkannya bisa Ctrl V ya, Ctrl F ya, Ctrl F. Nah, di sini pilih bagian ini. Nah, ini biasanya nih. Nah, kalau ini kan masih belum rapi nih, nanti mungkin dirapikan untuk menghilangkan bagian-bagian yang kosong. Ini kosong. Mungkin saya langsung praktikkan saja yang menghilangkannya itu. Klik di preferences ya, kemudian klik di bagian add text ini, kemudian pilih tidak ditampilkan. Nah, jadi yang hilang semuanya seperti itu ya. Ini juga tidak ditampilkan. Oke, kita mulai ya untuk mengedit. Yang bagian pertama dulu kita pastikan ukuran kertasnya. Jadi ukuran kertasnya itu klik di margin sini, kita custom untuk ini ya, topnya ini 2, insides-nya. Nah, jadi ini kan ini di mirror ya. Nah, mirror ini boleh kita normalkan dulu atau langsung di mirror saja, karena memang untuk mempermudah pengeditan, biasanya saya langsung pilih mirror.
Nah, untuk ukuran bottomnya ini kita pilih 1,75. Biasanya saya langsung pilih error. Nah, untuk ukuran bottomnya ini kita tambahkan 5 saja. Yang satu outside semuanya supaya semuanya teredit. Nah, di sini mungkin kita bisa tambahkan 5 saja. Kemudian ini ada kalau ada ornamen pilih semuanya supaya semuanya ya. Kemudian ada kalau ada ornamen seperti ini hapus saja ya. Cover depannya, judulnya dan tingkat percetakan. Oke, selanjutnya isi cover depannya, judulnya dan penulis. Kalau di sini penulisnya ada penulis. Itu bisa dipilih supaya tidak berubah setiap kali mengedit halaman-halaman poin penting. Itu bisa di break saja ya. Misalnya kita masukkan penulisnya. Nah, ini break saja nih. Pilih break page. Oke, jadi langsung, jadi apapun yang kita tambah dia tidak akan berubah di sini. Ini garis apa ini? Oke, seperti ini saja. Mungkin bisa dibesarkan. Untuk jenis huruf atau jenisnya itu kita pilih ini ya, Garamond, semuanya Garamond. Oke, kita tekan sedikit, bisa dibesarkan sedikit. Nah, selanjutnya kita masukkan logonya di tengah sini. Oke, selanjutnya di sini kita copy ini saja. Penulisnya kita ganti. Nah, jadi ini ya, kadang penulis itu membatasi ini. Jadi kita tidak perlu dibatasi, kita lebarkan saja sampai batas margin akhir. Penulis bisa kita perbesar.
eski Bediyatulhuda, eski Bediyatulhuda. Nah, editor ini di sini ditulis sesuai nama editor ya. Sabudin tulis. Nah, editor ini di sini ditulis sesuai nama editor ya. Misalnya Sabudin tulis. Kemudian ini kita sama ukuran. Nah, ini editor nanti ini kosongkan saja, ini dikosongkan, kemudian editor terus nama masing-masing, kemudian tim desain dan layout ini menyesuaikan ya, nanti mungkin bisa ditulis saja tim bagian misteri press saja. Nah, untuk ukuran halaman ini, ya di buku ini ada 2 jenis halaman. Biasanya untuk halaman-halaman ini dipakai Romawi ya. Nah, selanjutnya pakai huruf pakai angka. Nah, kalau di sini belum ini ya, berarti kita edit dulu. Ya, mungkin kita batasi sampai di sini ya. Ini sampai pendahuluan. Oke, sampai pendahuluan. Nah, di sini kita breaknya dengan next page ya. Pilih next page supaya halaman berikutnya itu dengan nomor yang baru. Kita pilih ini, oke. Nah, di sini kan nomor baru nih. Kita Nah, ini kan nomor baru. Nah, nomor baru ini kita masukkan halaman ya, kita edit halamannya. Nah, kita format tapi dengan menggunakan angka. Ya, mulai angka 1 ya. Oke. Jadi letakkan di tengah ya. Nah, untuk letaknya ini bebas saja ya, terserah nanti. Mungkin kita karena kita meletakkan di tengah saja ya. Kita letakkan di tengah saja, bottom tengah saja. Oke. Ganti menjadi jenis hurufnya sama. Nah, ini kan terlalu mepet nih, mungkin bisa jadi seperti ini. Atau ini kan terlalu mepet nih. Nah, supaya ada jarak antara di bagian foto dengan halaman. Oke, sudah. Untuk bagian sini spasinya 1 saja semuanya ya. Semuanya 1 saja. Mungkin berjarak sedikit. Ini cetakan pertama tahun 2000. Ini bulan apa nih? Bulan Juni ya. Juni 2025. Kemudian oke, tadi ini ya. Nah, ini sampai sini tadi kita sambung di halaman. Nah, halaman itu misalnya di sini sampai berapa nih halamannya? Halamannya mungkin di sini kalau ada perubahan nanti karena biasanya daftar isi ini maksimal 2 halaman ya. Tidak jarang ada sampai 3 gitu. Kalau untuk spasinya nanti 1,5. Nah, ini kita lihat tadi sampai 7 ya. 7. Oh, tidak, sampai 8 nih.
karena pendahuluan ini 1. Oke. Nah, pendahuluan, oke, sebelum kita menomori, saya jelaskan dulu ya. Jadi tadi kenapa kita pilih ini mirror? Nah, itu untuk pencetakan dalam buku itu kan ada bolak-balik ya. Nah, jadi nanti di sini kan bagian dalam nih. Ini bagian dalam, halamannya di sini. Nah, ini otomatis bagian luar. Jadi saya biasanya mengeditnya dua halaman seperti ini supaya kelihatan ini bagian sebelah anggap kita sebelah sisi kiri ya, dan ini sisi kanan. Makanya di sini yang bagian dalamnya ya. Nah, mungkin yang kalau seperti ini yang kelihatan nih. Nah, kenapa ini jaraknya di sini yang lebih lebar? Karena ini bagian dalam buku, ini bagian luar buku. Nanti bukunya itu ini jaraknya sama di bagian sisi luar. Nah, ini sisi dalamnya ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi pastikan semua judul kemudian bab itu letaknya di sebelah sini supaya nanti dia di sisi kiri kalau dalam buku percetakan. Nah, jadi kalau ada pendahuluan di sebelah sini, maka atau kita hapus saja di sini ya. Gambar ini tidak perlu kita, karena gambarnya cuma 3 ya. Kalau yang banyak mungkin bisa, tapi kita tidak perlu daftar gambar. Kita hapus saja. Nah, jadi pendahuluan ini ada di sebelah sini. Jadi kalau dari buku itu dia ada di sisi sebelah kiri ya. Kalau dari buku itu. Nah, baru di belakangnya ini. Jadi harus di sebelah sini untuk mengeditnya. Nah, oke. Kemudian untuk bab mungkin bisa lihat di samping sini. Untuk bab 1. Nah, bab 1 kan sebelah sana juga. Berarti kita kesampingkan sebelah sini. Caranya tinggal klik sini, kemudian klik break. Break. Nah, pilih break ini page ya. Jangan next, tapi page. Break page. Nah, di sebelah sini. Oke. Jadi semua bab itu sebelah sini. Berarti di sini kita sampai nomornya sampai 6 saja ya. Nah, sampai 6. Nah, mungkin bisa jadi ini karena kita edit mungkin berubah nanti halamannya. Kita lihat halaman akhirnya 134 ya. 134 kita tulis sebentar dulu 134. Ini ukurannya tidak perlu dirubah. Ini tidak perlu dirubah, tidak perlu dirubah. Oke. Ini tadi sudah kita hapus. Ini kita hapus saja. Kata pengantar. Dalam tas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kita sesuaikan ya. Ini Amuntai tanggal bulan, tidak perlu tanggal bulan saja. Bulan Juni. Amuntai Juni 2025 penulis. Nah, untuk daftar isi ini nanti akan berubah ya. Akan berubah. Ini kita setting otomatis. Harus disetting otomatis. Jadi ini kita biarkan saja dulu, nanti di akhir daftar pustaka. Oke, pendahuluan. Nah, ini pendahuluan ke sini lagi. Nah, berarti kan perlu kita rubah ke kanan ya. Kita rubah ke kanan, break page. Nah, harus di sini ya. Semua bab pendahuluan atau poin-poin penting letakkan di sebelah sini. Untuk yang ukuran sini. Atau ada di halaman ganjil. Oh, salah. Ini yang kita supaya halaman 1 di sini. Oke, sudah. Oke, selanjutnya ini kita
kembalikan saja dulu. Kita mulai di sini pendahuluan. Nah ini spasinya, ini kan jaraknya, pastikan tidak ada before afternya ya di setiap paragrafnya. Jadi di sini before afternya 0. Oke. Kalau dirasa ini kepanjangan, bisa saja nih kita enter saja nih. Tapi sesuai dengan penulisannya ya, dikira-kira saja. Ini kan betul pasti ini kepanjangan nih. Nah, begitu ya. Ini supaya mepet, kita klik enter. Oke, sudah. Nah, untuk jaraknya ini ya, spasi ini, halaman baru, garis baru, ini 1, 2, 3, 4 saja. Ini kan 5 nih, kita kurangi jadi 4. Oke. Nah, kurangi 4. Nah, bagaimana supaya cepat mengedit ini? Ingat ya kodenya, Ctrl Shift C. Ctrl C. Ctrl Shift C, atau di sini ada juga nih. Ini bagian copy sini. Oh tidak. Ada copy sini. Oke, ya ingat saja ya. Ctrl Shift C. Nah, kemudian di sini supaya terubah otomatis, kita untuk Ctrl Shift V ya, kayak Ctrl paste, kayak copy paste, cuma ada tambahan shift ya. Nah, jadi tadi kan kita copy sudah ini ya, Ctrl Shift C ya, kita copy. Nah, kemudian letakkan sini, jangan di blok seperti ini ya, jangan. Atau karena mau cepat misalnya di blok semuanya di sini. Kemudian kita Ctrl Shift V. Nah, kan memang jaraknya semuanya berubah jadi ini ya. Tuh 2, 3, 4 semuanya berubah. Tapi footnote-nya akan membesar. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Footnote membesar, jadi kita kembalikan lagi Ctrl Z. Kita letakkan saja di sini. Kita klik saja di sini, kemudian Ctrl Shift V. Nah, gitu. Nah, gitu. Biar cepat ya. Nah. Oke, sudah semuanya. Jadi satu bab sudah selesai. Untuk ini footnote ini perhatikan lagi. Kita Ctrl A dulu. Nah, jaraknya juga 4 ya. 4. Kemudian pastikan ini justify ya, atau rata kiri kanan. Kemudian juga jangan sampai ada di sini before afternya, dan pastikan single. Oke, jadi satu kali edit semuanya teredit ya harusnya. Oke, semuanya sudah teredit. Nah, ini satu lagi nih. Nah, bila menemukan seperti ini, maka kita remove saja dulu halamannya, kita remove saja. Mana nih halaman? Set halaman, remove saja. Nah, kita hapuskan, halaman sudah dihapus. Ini sudah dihapus. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi format, tapi di sini continuous. Nah, kita pilih bottom. Nah, dia menyambung ya. Tapi halamannya kita Ctrl A, kita edit lagi ininya ya. Ininya tidak. Oke, semuanya. Jangan-jangan ini di bab selanjutnya juga begitu. Oh, tidak. Masih tersambung. Oke. Pendahuluan sudah selesai ya. Sudah jelas. Nah, kemudian kita di sini bab. Nah, ini karena ada edit-edit, maka dia terubah
Lalu kita hapus saja di sini, kembalikan. Nah gini ya, hapus saja itu yang apa kita yang biasa saja, apa namanya, tidak perlu yang bertele-tele ya, simpel saja. Kita bab satu gitu ya, konsep. Nah ini spasinya satu, spasinya satu, rata kanan saja. Nah untuk apa namanya, ukuran kita 12 saja, standar seperti huruf yang lain ya. Nah tapi untuk mempermudah mengedit di sini ya, di bagian sini saya ajarkan, ini kita blok dulu, kemudian pilih di sini bagian sini ya, style ini kita klik update. Di sini ya, di sini nih, kita klik update. Nah oke, kita klik update. Nah baru kita rename di sini bab. Nah ingat ya, jadi untuk mengformat bab itu kita klik ini saja nanti. Nah tapi ini pada bagian ini kan terpisah nih. Bagaimana cara supaya tidak terpisah? Itu caranya ketika memisah itu jangan enter langsung. Nah kalau enter langsung kan di bagian sini, mungkin diperhatikan sini. Jika enter langsung maka dia akan terpisah. Bagaimana supaya tidak terpisah? Kalian harus mengklik save. Jadi klik dulu keyboard, di keyboard itu save, kemudian baru klik enter. Nah dia akan tetap menyambung seperti ini, menjadi satu bagian ya. Nah ini penting nanti ketika di daftar pustaka, ketika kita membuat daftar isi. Nah jadi ini diperhatikan ya, dia harus harus save dulu baru enter. Nah kemudian kita blok lagi, mungkin kita update supaya informasinya semuanya sama seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin ini ada paragraf ini sudah pas nih, 4, 1, 2, 3 ya. Kita geser menjadi 4. Nah, atau bisa juga, tadi kan kita masih ingat ada copy paste save kita tadi, control save tadi kita kan masih mengcopy ini ya. Nah berarti tinggal kita control save paste. Nah itu berarti berubah ukurannya dari sini ke sini. Kayak kita lanjutkan. Nah begitu juga nih yang lain nih. Nah yang lain juga begitu ya. Nah jadi kita cukupin saja. Nah tapi jadi saya minta tolong nanti, ini kan daftar apa namanya, satu paragrafnya kepanjangan nih ya, mungkin di enter saja menurut kalian bagian yang mungkin bisa mewakili untuk satu paragraf. Nah ini mungkin bisa di sini. Nah ini juga menurut ya, ini mungkin bisa juga kita pisahkan di sini gitu. Nah kemudian kita penomoran subjudul lagi ya, kita masuk bagian subjudul. Kita subjudul ini bagian A ya, supaya muncul di sini. Ini kan sudah otomatis muncul. Jadi mungkin sebagian penulis bisa, kalau ini tidak bisa sama sekali, makanya editor harus bisa membuat ini ya. Nah jadi kita blok saja ini, kemudian ini kita rapikan dulu ya. Ini untuk kiri dua titik sini saja. Nah kemudian kita atur dulu ininya jaraknya. Ini before-nya 0 saja, tapi di sini kita ganti 1,5. Oke, 1,5 ya. Kemudian nah ini kan ini bab tadi ya, ini bab. Nah kemudian kita ini kita blok, kemudian ini yang kita update. Nah kemudian kita rename menjadi subbab. Nah oke, subbab. Jadi nanti ketika ini kan ini sudah tadi ya, kita edit ya. Ini sudah sampai sini. Nah sudah ya.
Nah, kemudian yang kedua kan sudah otomatisnya sudah ada ya. Tidak perlu lagi kita ini jaraknya. Oke. Nah, ini A lagi ya. Ini A nih. Harusnya setelah B itu berarti setelah huruf berarti mestinya angka. Nah, tugasnya kan kita menghitung ini ya supaya tidak ada angka. Oke, kita coba apa namanya? Ini kita rubah. Nah, kita rubah menjadi angka ya. Di sini angka 1. Nah, jadi ini opsi saja. Boleh boleh apa namanya? Memaju seperti ini ya. Maju seperti ini. Nah, makanya kan semuanya maju nih. Atau begini saja. Untuk poinnya. Yang poin B dengan 1 ini. B dengan 1 ini khusus untuk B dan 1 ini boleh di sini saja. Tidak perlu dimasukkan ke dalam. Kecuali mungkin nanti apa namanya A kemudian angka kurung itu mungkin bisa kita kedalaman. Jadi ini kita masih tetap menggunakan spasi ini ya. Jadi Ctrl Shift Paste. Nah, jadi masih terpakai yang tadi. Ini begitu juga Ctrl Shift Paste. Nah, ini 2 nih. Otomatis kan tadi berganti 2. Nah, kita mungkin kita update saja. Ini kan 1 2 ya. Subbab. Kita ini kita ini dulu ya. Kita pastikan dulu di adapternya oke sudah. Spasinya setengah oke sudah. Nah, ini kan tadi ini bab, ini subbab. Nah, ini kita letakkan di sini. Mungkin kita ambil ini ya. Nah, ini berarti sub ya, subbab gitu ya. Nah, subbab. Jadi ingat ini ya, ini bab, subbab, subbab gitu ya. Nah, ini kita klik ini. Nah, jadi supaya ratanya apa ukurannya sama dengan yang ini tadi dan juga ini muncul di sini gitu. Jadi nanti kita mencari mudah. Kemudian ini spasinya seperti tadi, Ctrl Shift Paste. Ya. Ini juga Ctrl Shift Paste. Ini kepanjangan nih. Saya masukkan dulu dan saya Oke, kemudian selanjutnya ini. Nah, 3-nya kita letakkan saja di sini, kemudian kita klik yang di sini, subbab tadi. Nah, maka ukurannya akan sama dengan poin sebelumnya dan muncul di sini. Ini Ctrl Shift V lagi, itu juga ini. Nah, seandainya kita tidak tidak pakai footnote, maka mungkin akan cepat ya. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya bagaimana cara memisah atau merapatkan ini. Ini kan berjarak nih. Nah, padahal kan kita tadi paper afternya sudah 0 tadi ya untuk di footnote. Tapi ini masih ada jarak. Nah, ini saat ini masih belum menemukan solusi yang tepat untuk menyetingnya gitu ya. Jadi settingannya itu masih belum menemu. Mungkin ya kawan-kawan kalau yang ada nanti bisa sampaikan. Nah, tapi sementara untuk mengatasi hal ini biasanya saya melakukan seperti ini. Di Ctrl A kita blok semuanya ya. Ini halaman apa isinya ini kita Ctrl A, kemudian Ctrl C di copy atau di copy seperti ini. Nah, kemudian kita Ctrl N. Kita buka halaman baru. Kemudian kita paste di sini atau Ctrl paste. Nah, maka jaraknya akan rata. Oke, perhatikan yang tadi. Ini kan ada jarak nih. Kalau yang ini tidak ada jarak lagi. Nah, jadi ini yang
apa namanya, hanya solusi seperti ini yang biasanya saya lakukan jika menemukan seperti tadi. Nah, tapi ini kan belum kita simpan. Kita simpan dulu ini. Kita simpan tadi di mana tadi ya? Dokumen editor sini ya. Kita simpan ini, mungkin kita judul ya, editor. Simpan. Nah, jadi kita tutup saja file ini tadi yang sebelumnya kita tutup. Kita sambung edit di sini. Ya karena tadi kita belum menemukan ini cara ya, sehingga ini menurut yang paling tepat sementara ya. Kita sambung tadi sampai 3 ya, sampai 3. Kemudian kita sambung 4. Kita klik lagi ini sub babnya. Nah, jadi uniknya ini ya, ini masih tetap kita masih tetap muncul settingan kita tadi. Control save, paste lagi, begitu juga seterusnya sampai ini juga sampai ini muncul 5. Nah, jika ada yang seperti ini tanggung tapi ini poin, misalnya kayak poin A atau 1 atau 2 atau apapun itu, yang penting poin ini, maka kita enter saja, letakkan di sini kursornya, kemudian enter. Nah, kita letakkan di halaman berikutnya saja. Ini Ctrl Shift paste. Nah, terus ya sampai akhir. Nah, ini jangan ada spasi nih. Kita mepetkan saja. Nah, ini C. Ini C tadi sudah ke sini ya. Kita sudah pas settingannya. Ini Ctrl Shift paste lagi. Ctrl Shift paste lagi. Padahal ini kepanjangan ya. Tapi ya sambil dibaca saja, kalau yang terlalu panjang mungkin bisa saja dipisah gitu. Pentingnya pula dengan demikian. Nah, mungkin di sini kita bisa ini kontrol langsung pas. Nah, gitu ya. Nah, kita menemukan halaman lagi. Halaman tadi harus di sebelah kanan. Oke, ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Ini kita blok, kemudian kita oke, sudah ya, sudah muncul sini. Kita shift enter. Nah, kemudian A-nya ini kita samakan sini. Nah, ini kan D ya. D tapi kita restart A. Nah, biasanya dia kegeser. Kalau kegeser, dirapikan saja ini. Biasanya yang kegeser ini poin A saja. Kalau untuk yang lainnya tidak ya. Nah, ini kan sama tadi nih. Kita Ctrl Shift paste lagi. Ctrl Shift paste lagi. Ctrl Shift paste. Ctrl Shift paste. Ctrl Shift paste. Nah, di sini kan A ya. Ini 1. 1 ini berarti masih poin di bawah dalam sini ya. Nah, ini kan berarti sub judul. Kita klik ini saja. Nah, muncul di sini. Dan ini kita restart ke A lagi. Nah, ukurannya biasanya berubah, kita ratakan saja. Tapi untuk selanjutnya dia tidak akan berubah. Nah, ini ada lagi nih. Di dalam A ada lagi, di dalam ini nah, biasanya sambungannya A besar 1 berarti A kecil. Oke, ini pas saja ya. Nah, A kecil ini bisa saja nanti dimasukkan ke dalam. Ya. A yang kecil ini bisa dimasukkan ke dalam atau disamakan juga. Bebas saja ya, tapi apalagi ini kan nanti ada 1 lagi nih. Nah, kalau masih menurut kalian itu banyak, bisa saja kita mepetkan saja. Karena setelah ini dia ada lagi nih angka 1 kurung buka ya. Nah, ini kan semakin ke dalam nih. Jadi kita bijaksanai, ini masih tetap di samping. Oke, tapi ini ya, jaraknya ini harus 2 poin. Oke, sudah.
before afternya sudah pas kayaknya satu ya. Nah kemudian kita update sini, update, kita namai jadi sub bab. Bisa begitu ya. Nah ini berubah nih, before afternya berubah. Nah 8. Nah, kita update. Nah ini juga bisa kita juga ini, atau nanti ini kan kepanjangan sub ya, kita ganti saja ini nanti, tapi kita rapikan dulu seperti ini ya, dirapikan sampai sini ya, kita blok sampai sini. Nah kita update, kemudian kita namai rename 1 kurung ataupun 1 kurung web. Oke. Nah ini supaya jadi kita tidak ini lagi tidak ribet lagi, tinggal kita klik ini, ini akan ukurannya rata gitu. Kemudian kita klik ini. Nah jadi tidak perlu setting lagi, tinggal klik saja gitu. Seandainya tidak ada footnote, bisa saja kita blok semuanya gitu. Nah kemudian oke sudah, ini poin B tadi A ya, ini B berarti ini di sini ya tadi. Oke, B ya, ini kita ganti saja nih, kita rename ini B, bukan A, sub bab. Nah, supaya ingat ya, ini mailing after. Nah, update link. Nah ini kembali lagi kayak tadi, Ctrl Shift paste, karena ini kan standar nih, jaraknya di awal, paste. Nah, kembali lagi paste. Nah C kita klik sub bab tadi. Nah muncul di sini juga ya. Ini D, kita klik D. Oke, muncul juga di sana. Ini E. Ini F. G. Nah ini tanggung ya. Tanggung ini kita enter saja ke bawah. Ini sama yang tadi, Ctrl Shift paste. Itu juga ini kita coba. Bentar. Coba. Ini nah ini dia otomatis jadi angka 1, padahal ini kan tadi sambungan dari sini, faktor internal kan. Nah ini faktor eksternal, berarti kan kita klik di sini. Ini kan tadi poin 1 ya, 1 ini kan ini bab, ini subbab berarti ini ya, ini 1 ya. Nah kita klik 1, muncul di sini ya. Nah ini A nya ini kita muncul, klik ini. Nah dia masih J, nyambung ini ya, kita ini saja kembalikan ke angka A. Nah tapi ini kita rapikan lagi nih. Oke, nah ini Ctrl Shift paste lagi. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya sampai selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang penting kita punya data ini,
Nah, kemudian kita nanti anggap ini kita sudah selesai sampai bab akhir ya. Nah, yang jelas ini juga nih yang seperti ini dihilangkan ya. Caranya tadi reference kemudian klik ini. Ini kita hilangkan juga nih. Nah, kita hilangkan. Oke, semuanya hilang ya. Anggap ini sudah kita beres, sudah selesai mengeditnya sampai kita ke daftar ini foto. Nah, kita daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka ini apa kita break ya, break page. Nah, break page di sini. Kalau punya posisi daftar pustaka di sini kita pindah break lagi sekali. Nah, di sini. Biarkan sini kosong. Jadi harus di sini ya, kayak bab mungkin poin apa? Bab daftar pustaka harus di sebelah sini. Nah, ini untuk spasinya ini kita atur saja, kita blok saja mulai dari sini sampai akhir daftar pustaka, oke. Nah, kemudian masuk ke bagian home, kemudian pilih di sini. Untuk spasinya kita langsung ke sini saja ya, link space ini saja. Spasinya kita pilih satu, spasinya satu ya untuk daftar pustaka. Before-nya 0, before-nya 6, after-nya 6. Untuk apa settingan daftar pustaka ya, before after-nya 6. Nah, seperti ini. Jadi antar baris ini dia tidak ada spasi atau satu spasi ya. Nah, tapi antar buku ada jarak seperti ini. Sudah. Nah, bagian penulis sebelah sini pas sudah benar ya. Penulis. Nah, untuk penulis juga kita bedakan saja satu poin halaman dan ini kita pakai satu saja ya, satu paragraf spasi saja. Gunakan satu spasi saja. Nah, jadi apa namanya? Kita break setiap penulis. Nah, jadi setiap penulis kita break saja. Nah, tapi kalau misalnya ini kan terlalu kecil ya. Ini sedikit sekali. Oke, tidak masalah. Yang penting satu bangkong ya. Kira kita kita coba hilang. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah gini ya. Nah, ini supaya genap kita atau ini kita sambung saja karena mereka cukup satu. Oh, tidak juga. Gitu saja ya. Oke. Terus. Nah, kemudian kita kembali ke bagian awal tadi, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini hapus saja nih, biasanya ini ukurannya salah. Atau bisa juga kita klik update sini. Klik update, update. Nah, jadi halamannya berubah nih sesuai dengan halaman yang ada itu. Nah, tapi ini kan oh ya, kalau yang semua yang kita edit sesuai pasti. Nah, tapi ini kan sampai satu muncul. Jadi kita inginnya jadi ini hapus saja nih ya. Kita hapus saja. Kita inginnya itu sampai poinnya itu sampai ini saja. Daftar pustaka itu sampai sini saja. Bab AB gitu.
tidak masuk sampai ke angka sini. Jadi caranya masuk ke reference ini, letakkan dulu deh sini ya. Klik dulu di sini, klik reference, kemudian klik table of content. Nah, kemudian insert table. Nah, kemudian kita pilih yang simple saja. Pilih simple. Nah, tapi di sini pastikan apa namanya ini diklik ya. Ini diklik dan tab leadernya ini titik-titik. Nah, jadi di sini ya, ini yang paling penting tuh. Levelnya ini kita sampai 2 saja. Level 2 saja, kemudian klik enter. Nah, biasanya ukurannya seperti ini. Kemudian kita blok saja, atur menjadi before afternya 0, ini 1,5. Kemudian kita rubah ukurannya 12. Nah, ini ada yang miring kan, kita ratakan saja. Oke, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau ingin tidak, jadi ini kan ada huruf besar kecilnya, kita kecilkan semuanya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini perbedaannya ketika kita bab tadi yang kita edit tadi kan satu nih, maka dia satu halaman full satu baris. Nah, yang berjarak tadi dia akan sini bab ada halamannya, kemudian judulnya ada halamannya. Ini perbedaannya ya, makanya kita harus memperhatikan itu tadi. Ini harus satu baris. Nah, jika sudah selesai, kemudian simpan ya, simpan atau save as boleh. Nah, baru kemudian kirim lagi ke kami untuk proses selanjutnya. Demikian proses editing buku, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal yang kurang berkenan bisa ditanyakan lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.